الله أكبر الله أكبر. Uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Islam memiliki pahlawan-pahlawan tangguh di medan perang. Sejak masa Rasulullah, sahabat, khilafah Islamiyah pasca Khulafaur Rasyidin, sampai dengan pahlawan Islam masa perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah 5 sosok pahlawan Islam yang terkenal sepanjang sejarah. Simak sampai habis hanya di channel Munawir Arga 212. ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا. Khalid bin Walid memiliki nama lengkap Abu Sulaiman Khalid ibnu Al-Walid bin Mughirah Al-Mahzun, atau juga dikenal dengan Saifullah Al-Maslul alias pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah mu'allaf, bergabung bersama Rasulullah SAW setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, serta berpartisipasi dalam berbagai ekspedisi untuk Nabi Muhammad SAW, seperti pertempuran Mu'tah. Ini merupakan pertempuran antara orang Romawi dan Muslim. Pada pertempuran Mu'tah, Khalid ditunjuk untuk menjadi panglima perang pengganti setelah ketiga panglima perang dalam pertempuran Mu'tah, yaitu Zaid bin Harisah, lalu Ja'far bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Rawahah gugur secara berurutan dalam pertempuran yang sengit itu. Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang yang tidak pernah terkalahkan sepanjang karirnya. Khalid bin Walid dan pasukannya tidak pernah terkalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sassanid, dan sekutu-sekutu mereka, termasuk juga suku-suku Arab di luar kekuasaan khilafah. Sejarah membuktikan bahwa Jazirah Arab bersatu pertama kalinya adalah pada kepemimpinan militernya. Salah satu pencapaian strategis yang diraih Khalid bin Walid adalah penaklukan Arab selama Perang Riddah. Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 hingga tahun 636. Khalid juga dikenang karena kemenangan militernya. Khalid juga dikenang karena kemenangan mutlaknya pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulis, dan kesuksesan taktiknya pada pertempuran Walaja dan pertempuran Yarmouk. Pemimpin yang efektif dari pasukan yang tersusun untuk melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab di bawah komandonya. Damaskus ditaklukkan pada tahun 634 dan kunci kemenangan Arab melawan pasukan Kekaisaran Bizantium dicapai pada pertempuran Yarmouk pada tahun 636 yang menyebabkan penaklukan Bilad al-Syam. Pada tahun 638, di puncak-puncak karirnya sebagai panglima perang, Khalid bin Walid diberhentikan jabatannya oleh Khilafah Umar bin Khattab, dan Khalid bin Walid pun menerimanya. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menghilangkan potensi kesombongan pada diri Khalid bin Walid yang saat itu bertabur puja-puji atas kegemilangan prestasinya di bidang militer.
Salahuddin Al-Ayyubi bernama asli Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Beliau memberikan catatan kaki dan berbagai macam penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal dengan Salahuddin atau Saladin. Salahuddin terkenal di dunia muslim dan Kristen karena kepemimpinannya, kekuatan militernya, serta sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat berperang melawan tentara salib. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan tentara salib dari pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan perang salib kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Salahuddin mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fatimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai pada tahun 567 Hijriah setelah Khilafah Al-Adil. Khilafah Fatimiyah terakhir meninggal, maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II dikenal sebagai Al-Fatih sang penakluk. Al-Fatih adalah seorang sultan pada dinasti Turki Utsmani yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Al-Fatih memiliki kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Al-Fatih dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadhu setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Mahmud Al-Qutus. Puncak kejayaan Al-Fatih dicapai pada saat menaklukkan kota Konstantinopel yang menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta kagum dengan taktik dan strategi peperangannya yang dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Al-Fatih juga menggantikan nama Konstantinopel menjadi Islambul yang artinya Islam yang keseluruhan. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul untuk memperingati jasanya. Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Pangeran Diponegoro. Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah Bendara Raden Mas Antawirya atau Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dan wafat di Makassar pada tanggal 8 Januari pada tahun 1855. Diponegoro adalah pahlawan nasional Republik Indonesia, terkenal karena memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 melawan Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat atas saran GPH menghubungi pamannya. Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Goa Selaro. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabilillah, perlawanan menghadapi kaum kafir. Kiai Mojo yang lahir di desa Mojo di wilayah Panjang dekat kota Surakarta tertarik berjuang bersama Pangeran Diponegoro.
karena Pangeran Diponegoro ingin mendirikan kerajaan yang dilandaskan Islam. Selain Kiai Mojo, perjuangan Diponegoro juga didukung oleh Sunan Pakubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiradikdaya Bupati Gagatan. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Alibasha Prawiradirjo ditangkap oleh Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro menemui Jenderal Van Dikos di Magelang untuk perundingan. Jenderal Van Dikos memaksa Pangeran Diponegoro menghentikan perang dan permintaan tersebut ditolaknya. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman atau Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari pada tahun 1916 hingga tanggal 24 Januari tahun 1950. Beliau adalah perwira tertinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Awal karir Sudirman di bidang militer dimulai pada tahun 1944 saat berusia 28 tahun. Pada saat itu Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau melawan kafir Belanda. Inilah sejarah singkat para pejuang demi membela agama dan tanah air dari cengkeraman kafir musyrikin. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Sampai jumpa.